Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa Mutiara Senja Ramadan khusus 2026, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Dan pada kesempatan kali ini sebagai pembuka daripada Mutiara Senja 2026, saya mengajak kepada para pemirsa Waqiah Indonesia yang hadir, yang kemudian mari kita resapi ayat yang sering kita dengar ketika puasa datang menghampiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insya Allah semua sudah paham para pemirsa bahwa kita berharap menjadi orang yang beriman, benar-benar dipanggil oleh Ramadan, bahwa kita endingnya harus menjadi orang yang lulus dari pendidikan Ramadan, sehingga menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena itu orang yang takwa sebagai produk daripada ibadah shaum adalah tujuan akhir daripada kita semuanya menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah yakin, kalau orang iman itu sudah yakin bahwa orang yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang banyak hartanya. Orang yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang banyak pangkatnya. Orang yang mulia di hadapan Allah bukan karena dia adalah orang yang memiliki banyak hal. Misalkan dia memiliki mobil, rumah, lalu kemudian kedudukan dan sebagainya. Tetapi ternyata inna akramakum indallahi atqakum, yaitu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mutiara yang luar biasa yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi orang-orang muttaqin. Karena itu proses untuk menjadi orang muttaqin ini panjang dan seringkali mendapatkan godaan karena kita berada di dunia yang seperti ini. Perubahan zaman demi zaman telah kita rasakan. Tentunya dunia itu boleh berubah. Mengapa kita tidak berubah? Hadirin pemirsa Waqiah Indonesia yang saya yakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasanya barokah betul. Karena itu pilih hidup yang barokah, bukan hidup yang hanya mengejar lazat, nikmat, penak. Karena orang yang hanya mengejar hidup yang enak ternyata mudah. Kita punya ijazah, kita punya ijabsah, semuanya itu enak. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya barokah, itu butuh perjuangan. Nah, coba satu lantunan lagu ini barangkali kita bisa merenung. Karena bagaimanapun juga orang hidup enak di dunia, berlimpah harta, istri cantik, suami ganteng, ataupun juga pangkat ada, uang ada, fasilitas dunia ini ada, namun belum tentu enak di akhirat. Tapi ketika kemudian kita memiliki sesuatu itu adalah jaminan akhirat, hidup kita di dunia juga merasa adem, ayem, tentrem, problematika apapun mudah dipecahkan, mudah diurai. Dan ketika kita kemudian berhadapan dengan siapapun, semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap disapa, disayang. Bahkan tidak hanya jenis manusia, tapi semua
ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emane temenan yen urip mung dolanan. Ya coba jenengan rasakan. Hidup ini tidak hanya dolanan tok, dolanan fasilitas duniawi tok, tetapi apa? Penak ing donya durung mesti jaminan. Jadi kalau kita itu enak di dunia, semuanya ada, tapi ternyata memang belum tentu itu jaminan di akhirat. Orang hidupnya kaya di dunia, belum tentu di akhirat kaya. Makanya kalau pengen jaminan yang sejati, sabar nriman ngalah, loman ikhlas lan akas, iku jaminan bakal angsal kamulyan. Ini yang kita harus cari. Kita bisa sabar, neriman, ngalah, loman, ikhlas, akas. Akas dalam beribadah dan akas dalam bekerja. Semangat dalam beribadah, semangat dalam bekerja, itu akas. Maka itu yang terlahir adalah pribadi-pribadi muttaqin yang sebenarnya. Nah, ini ternyata jaminan kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, bahkan keberkahan. Karena itu sekali lagi kita balik, kita perkuat diri bahwa kita ingin punya hidup yang barokah di masa orang yang zaman ini mengkerdilkan barokah, mulai tidak percaya barokah, mulai kehilangan barokah. Ini jangan sampai kita, karena kita orang yang beriman, karena kita ini adalah manusia-manusia bertakwa. Jangan mengkerdilkan barokah, jangan sampai dalam aktivitas kita menghilangkan barokah. Syaratnya 4. Satu adalah kita harus memiliki wirid dzikir, ingat sama Allah sebanyak-banyaknya. Karena Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asyila. Kita dianjurkan sebagai makhluk yang beriman untuk bisa banyak-banyak berzikir, ingat kepada Allah. Zikir bisa melalui Quran, zikir bisa melalui Qiyamul Lail, zikir bisa kemudian dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi kemudian kita juga harus ingat, pengen hidup yang barokah, untuk yang kedua, kita ini harus dekat dengan Al-Quran. Bolehlah dekat dengan WA-an, bolehlah dekat dengan TikTok-an, bolehlah dengan YouTube-an, tetapi jangan sampai melupakan Al-Quran. Karena Al-Quran dipandang ibadah, Al-Quran dibuka, dibaca, tambah barokah, tambah ada pahala, dan juga kemudian kita mendapatkan ketentraman walaupun tidak paham isi artinya. Apalagi kemudian ditingkatkan dengan tadabbur melalui hati, bagaimana ayat itu bisa menjadi sebuah alat untuk merenung bahwa semua alam semesta, ayat kauniyah yang kita baca dan kita khatamkan, ayat-ayat kauniyah alam semesta yang kemudian kita baca, menjadi perenungan dalam batin kita, akhirnya menimbulkan ketentraman batin. Ya Allah, malam siang Engkau atur sedemikian rupa. Ya Allah, tumbuhan begitu Engkau tumbuhkan, lalu Engkau berikan buah, dan ketika waktunya matang turun juga yang namanya dedaunan. Ternyata kemudian itu adalah panjenengan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau itu proses tadabbur dilakukan, apalagi ditambah dengan tafakkur, pikiran kita yang kemudian dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kita gunakan tafakkur, memikirkan alam semesta ini, kita telah membaca dua hal. Ayat-ayat kauliyah lewat kitab yang kita buka dan kita khatamkan, dan juga kita membaca ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan satu sir rahasia tentang luar biasanya alam semesta dengan pergerakannya.
Dan yang berikutnya, kita tidak boleh lupa untuk bisa menghormati, memuliakan orang tua. Ini kunci daripada kesuksesan, apalagi keberkahan hidup. Sepintar apapun generasi kita, namun kemudian tidak memiliki ketaatan kepada orang tua, lalu kemudian memuliakan orang tua, menyenangkan orang tua, pasti konslet. Hidupnya tidak successful. Dia mungkin hanya sukses di dunia, tapi kemudian tidak sukses di akhirat. Makanya pesan dari Gusmi itu ada 3. Anda harus pilih. Ya, pertama adalah bahagia dunia, tidak bahagia akhirat. Ya, bahagia dunia, tidak bahagia akhirat. Tidak bahagia dunia, yang kedua, bahagia di akhirat. Lalu yang ketiga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Insya Allah jenengan yang milih adalah yang ketiga. Salah satunya adalah birrul walidain, menghormati, memuliakan orang tua. Karena itu kan pernah kita dengar kan bahwa Pangeran Katon itu sebenarnya ya orang tua. Karena dari ridhonya kedua orang tua, Allah ridho kepada kita. Ya, oleh karena itu ada misalkan satu buah syair, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Terus ada kalimatnya, Pangeran mulya iku wong tuwa, atine aja mbok gawe lara, mulyakno senengno lan senengno, insya Allah uripmu angsal ridho. Saking kayak begitunya, kita ini harus tetapkan kalau pengen hidup barokah, hormati, muliakan, senangkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah penting, jangan meremehkan sholat berjamaah. Karena dari sholat jamaah terlahir beribu kesuksesan. Orang mungkin ruwet tentang ekonomi, kalau mau muhasabah diri, mungkin dia tidak suka jamaah. Orang mungkin tidak memiliki kesuksesan dalam karirnya, muhasabahi, renungkan, barangkali memang tidak memiliki sholat berjamaah. Kehidupan keluarganya pontang-panting seperti layangan pedot, itu barangkali juga karena kurangnya sholat berjamaah. Nah, karena itu kemudian kita kembali bagaimana kita menghidupkan mulai dari kecil keluarga besar kita ini agar punya tradisi sholat berjamaah. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak kesempatan. Coba panjenengan angen-angen, sholatnya kita akan bisa mudah sholat berjamaah. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun loh berjamaah. Sholat tarawih diajak berjamaah, baca Quran berjamaah, tadarusan. Lalu kita kemudian sodako takjil, buka bersama, berjamaah. Semua diajak untuk bisa berjamaah. Inilah satu momentum Ramadan istimewa, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ingat, rajanya daripada bulan adalah bulan Ramadan. Bagaimana kalau kemudian ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat maupun Pak Wali Kota yang datang, kita pun kan minggir. Lah, ini yang datang adalah raja. Kalau raja yang hadir, lihat, pastilah kegiatan ditutup sementara untuk memuliakan kehadiran Ramadan. Ingat, kalau raja yang datang maka seluruhnya akan minggir, difokuskan untuk kepentingan Ramadan. Para pemirsa, mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan. Paling tidak saya tutup bahwasanya di Ramadan kali ini, jamaah kali ini, kita berupaya agar supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang cinta
Kalaupun tidak bisa melakukan, jangan sampai kita meremehkan sholat berjamaah. Insya Allah dengan Ramadan ini batin kita menjadi semakin tajam, lalu kita akan bisa mencintai apa yang menjadi pesan daripada hidup kita yang barokah. Satu, kita harus menjadi orang ahli zikir. Insya Allah kita bisa. Kita menjadi orang yang suka akrab dengan Al-Quran. Kita menjadi orang yang suka untuk memuliakan orang tua. Dan yang terakhir, kita pasti akan mampu untuk sholat wajib berjamaah dan sholat sunnah pun bisa dilakukan berjamaah, termasuk tarawih. Mudah-mudahan itu sebagai awal pembuka dari Mutiara Senja Ramadan 2026. Selamat beraktivitas, mari kita song-song dan kita nikmati Syahrul Mubarak ini, bulan yang penuh keberkahan ini, dan insya Allah mudah-mudahan saling mendoakan kita sukses, kita barokah, dan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.